iktikaf. Kenapa? Karena saudara kita ada yang di penghujung akhir Ramadan karena tuntutan kerjaan untuk anak dan istri gak bisa ke masjid. Jaga rumah orang, jaga pabrik. Sampai demo sama Ustadz tanya, Ustadz, emang Lailatul Qadar itu punyanya orang yang iktikaf doang? Saya ini jihad loh. Saya ini kerja, jagain rumah majikan buat anak istri saya, Ustadz. Kalau saya tinggalin cuma buat iktikaf doang, maling masuk. Saya dipecat. Bagaimana saya nafkahi anak istri saya? Saya katakan, siapa saja memungkinkan dapat Lailatul Qadar. Siapapun. Saya tidak membatasi hanya orang yang beriktikaf. Tapi, orang yang beriktikaf punya nilai plus. Kenapa? Karena pakai akomodasi yang paling mendekatkan kepada ajaran Nabi. Apa itu? Memperbanyak iktikaf pada 10 Ramadan terakhir. Tapi yang belum mampu, ya jangan khawatir. Jangan khawatir. Rahmat Allah luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam wa syahral qiyami lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, taharru lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Wa qala aidan fi ba'di riwayatih, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat, dan para mu'takifin wal mu'takifat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa di subuh yang mulia ini Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kesehatan umur waktu yang Allah titipkan kepada kita masih mampu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sudah masuk pada asyrul awakhir, ujung dan intinya bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah semoga spirit iman dan juga kualitas ibadah kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan kita dari awal sampai saat ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita awali kembali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah.
Semoga apa yang menjadi niat dan maksud kita dalam thalabul ilmi kita di subuh yang mulia ini berkenan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was salihin wassahabati wa tabi'in al-ulama'il amilin wal musannifin al-mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatidatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Para jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur Allah masih berikan kita sehat sampai kita masuk pada Ashrul Awakhir, 10 Ramadan terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Tentu kalau bukan karena karunia dan nikmat dari Allah, tidak satu pun sanggup melewati tarbiyah kurikulum Ramadan di bulan yang mulia ini. Walaula fadluhu alaika lam takun ahlan li jarayani zikrihi alaika. Andai saja kalau bukan karena karunia Allah, tidak satu pun orang di alam dunia ini sanggup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ibadah kecuali kita sertakan dengan rasa syukur nikmat kepada Allah. Karena kita bisa sholat, bisa puasa dengan nikmat, bisa qiyamul Ramadan dengan khusyuk, bisa i'tikaf dengan tadarru. Semuanya adalah asbabnya karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur dengan ibadahnya, disitulah menjadi tanda satu langkah Allah akan berikan nilai istiqomah dalam ibadahnya. Puncak dari ibadah yang baik adalah ibadah dengan niat istiqomah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tarbiyah Ramadan yang 1 bulan ini pada prinsipnya adalah supaya kita yata'awwad, terbiasa dengan ibadah pagi, siang, sore, bahkan malam hari, supaya kualitas setiap hari kita itu nilai-nilainya adalah ibadah kepada Allah. Karena tidak ada bulan yang mana setiap pagi, siang, sore sampai malam kecuali nilainya hanya ibadah saja, kecuali bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan siangnya ada ibadah puasa yang wajib hukumnya, malamnya ada ibadah sunnah di malam hari namanya qiyamul Ramadan. Jadi siang malam semua nilainya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya tidak main-main. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang yang berpuasa atas dasar iman, al-imanu biwujubis shaum, mengimani sepenuh hati bahwa puasa itu secara prinsip wajib bagi orang beriman. Jadi nggak boleh ragu, nggak boleh. Kayaknya puasa nggak wajib, ini nggak boleh ragu. Al-imanu biwujubis shaum. Seorang muslim yang mukallaf wajib mengimani sepenuhnya di dalam hati bahwa kewajiban taklif melaksanakan ibadah puasa bagi yang tanpa uzur syara itu adalah perintah prinsip dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orientasi ibadah apapun bentuknya tidak boleh tujuannya selain Allah. Orientasi ibadah apapun bentuk ibadahnya tidak boleh niatnya selain Allah. Itu yang disebut dengan ihtisab, perhitungan pahala yang kita lihat hanya dari Allah saja, bukan dari makhluk, bukan dari selain Allah. Jadi perhitungan pahala apapun yang ada dalam benak kita adalah setiap ibadah kita ganjarannya langsung dari Allah. Percaya atau tidak, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa hanya puasa saja yang Allah katakan langsung aku yang nanti akan balas.
tidak dengan sholat, tidak dengan zakat, tidak dengan haji, tidak dengan umroh. Tapi Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu milik saya, kata Allah, dan aku langsung yang balas nanti ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang populer setiap bulan Ramadan, bahwa orang yang berpuasa diberikan 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah ketika berbuka, apapun menunya pasti nikmat. Kalau puasanya karena iman, apapun menunya, sekalipun murah, takjil pinggir jalan, murahan, tetap nikmat. Tetap nikmat. Kenapa? Kenikmatannya bukan fisik, tapi kenikmatan spiritual yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lemper rasa percikan gitu kira-kira. Jadi misalnya makanan murah tapi rasanya mahal, begitu nilainya. Kenapa? Kenikmatan batin lebih istimewa di hadapan Allah daripada kenikmatan lahiriah. Kenapa? Kaidah umumnya Allah lebih senang melihat batin orang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang kedua, kebahagiaannya nanti diberikan Allah di akhirat. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam, saya bukan calo, nggak ngerti. Tapi yang jelas dijelaskan oleh para ulama, kenikmatan terbaik di akhirat tidak sekedar masuk surga. Kenikmatan terbaik di sisi Allah adalah inda liqa'i rabbih. Ketika kita menghadapkan diri kepada Allah seumur hidup kita di alam dunia, di akhirat diberikan kenikmatan bisa berhadapan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Nanti mereka orang yang beriman bercahaya wajahnya dan langsung bisa melihat dengan mata telanjang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang di atas apapun yang kita rasa nikmat di alam dunia ini. Disinilah nilai plus bagi orang yang berpuasa, dan efeknya nggak main-main. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, bahwa dosamu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering kali katakan, berapa banyak ibadah kita kepada Allah, rakaat kita yang banyak, zikir kita yang banyak, tadarus kita yang banyak, kalau kita tidak diberi ampunan, percuma. Karena kita semua ini pasti punya dosa, cuma ditutup saja oleh Allah. Gitu. Jadi kenikmatan orang ibadah adalah ketika ibadahnya diterima Allah, sekaligus dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rahman Rahimnya Allah, Rahman itu implementasi nikmat di alam dunia, Rahimnya Allah adalah gufranul ma'asi minaz dzunub, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpel sekali, sederhana, bahwa orang yang puasa karena iman, orientasinya hanya kepada Allah. Orang yang menghidupkan Ramadan, salat tarawih, witir, tahajud, salat hajat, salat tobat dan semacamnya, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, maka kata Rasulullah dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka berbahagialah orang yang beriman ketika dijamin Allah dan Rasulnya di akhirat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibarat sebuah musabaqah, pertandingan ya, atau kompetisi, kita sudah masuk pada babak final, seleksi alam. Lihat sekarang yang hadir, ini seleksi alam, Pak. Kalau malam pertama nggak usah disebut deh, yang hidungnya nggak pernah kelihatan juga kelihatan kalau malam pertama. Paling nggak sendalnya ada lah itu di depan masjid. Tapi 10 Ramadan terakhir yang masih istiqomah di masjid, istiqomah talabul ilmi, inilah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah kalau ramenya di awal, di akhirnya kendor, berarti nggak faham tentang orientasi puasa. Karena puncaknya Ramadan ada di akhir, ada kado spesial dari Allah buat orang beriman, malam Lailatul Qadar. Awas, hati-hati, jangan dibaca imalah, keder, jangan. Nanti bukan di masjid ketemunya, di pasar malam, ketemunya di mall dan semacamnya. Jadi Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah di penghujung akhir Ramadan. Semua ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar hanya ada di Ramadan, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat memungkinkan ada di luar Ramadan, tapi pendapatnya sangat kecil sekali. Tapi semua umumnya sepakat bahwa Lailatul Qadar adanya di 10 Ramadan terakhir. Kalau mau prepare, persiapan, silakan dari awal Ramadan sudah
punya persiapan, rajin iktikaf. Jadi iktikaf itu ibadah, Pak. Kalau kita ngaji bab fikih, iktikaf adanya di kitabus siyam atau kitabus shaum, bab puasa. Itu di akhir-akhir bab iktikaf adanya. Kata ulama, iktikaf itu dianjurkan kapan saja. Apa sih iktikaf itu? Berdiam di masjid taqarruban ilallah, niatnya mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan suci, jelas. Tapi asyaddu istihbaban, sangat ditekankan kesunahannya ketika sudah masuk 10 Ramadan terakhir. Jadi kesunahan iktikaf puncaknya adalah 10 Ramadan terakhir. Jadi ketika masuk masjid, niatkan dalam hati, nawaitul iktikafa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Saat saya niat beriktikaf selama saya berada dalam masjid semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ketiduran dapat pahala. Bahkan sholat enggak diem aja dapat pahala. Ya dikit cuman, enggak banyak. Gitu. Yang jelas selama dia diem di masjid dalam keadaan suci, dia niatkan iktikaf karena itu ibadah kepada Allah, maka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau iktikafnya yang banyak ya 10 Ramadan terakhir ini. Cuma karena saya bukan maklar, jadi saya sering sampaikan, nggak semua orang punya kesempatan iktikaf di 10 Ramadan terakhir. Nggak semua, Pak. Bersyukurlah yang waktunya longgar, apalagi yang pensiunan. Bersyukur. Yang biasanya sadar pensiunan sih biasanya. Bersyukurlah yang punya waktu luang 10 Ramadan terakhir itu punya waktu luang ke masjid dan iktikaf. Kenapa? Karena saudara kita ada yang di penghujung akhir Ramadan karena tuntutan kerjaan untuk anak dan istri gak bisa ke masjid. Jaga rumah orang, jaga pabrik. Sampai demo sama Ustadz tanya, Ustadz, emang Lailatul Qadar itu punyanya orang yang iktikaf doang? Saya ini jihad loh. Saya ini kerja, jagain rumah majikan buat anak istri saya, Ustadz. Kalau saya tinggalin cuma buat iktikaf doang, maling masuk. Saya dipecat. Bagaimana saya nafkahi anak istri saya? Saya katakan, siapa saja memungkinkan dapat Lailatul Qadar. Siapapun. Saya tidak membatasi hanya orang yang beriktikaf. Tapi, orang yang beriktikaf punya nilai plus. Kenapa? Karena pakai akomodasi yang paling mendekatkan kepada ajaran Nabi. Apa itu? Memperbanyak iktikaf pada 10 Ramadan terakhir. Tapi yang belum mampu, ya jangan khawatir. Jangan khawatir. Rahmat Allah luas. Tenang saja, selama 10 Ramadan terakhir tidak maksiat kepada Allah, malamnya dihidupkan dengan ibadah, tidak punya niat maksiat kepada Allah, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Tenang saja. Semua insya Allah dapat. Cuman orang yang persiapannya lebih matang biasanya lebih mungkin untuk dapat begitu kira-kira. Karena kemarin di Kuba nanya begitu ke saya. Saya, Pak Ustadz, kami ini yang biasa prepare dari awal Ramadan sudah itikaf, sama orang yang itikafnya cuman ganjil-ganjil doang, perhitungan malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya benar, nggak salah. Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir. Nabi nggak nyebutin tanda spesifiknya apa. Cuma kata Nabi, bersungguh-sungguhlah cari di 10 Ramadan terakhir. Adanya 10 Ramadan terakhir tuh yang ganjil-ganjil kayak malam ini. Malam 21. Kalau versi ini saya sebutin versinya ulama, ya. Kalau menurut Imam Al-Baijuri ini kitab yang biasa di pesantren ya. Kalau awal puasanya Sabtu, kemarin kita Sabtu apa Jumat? Ya, kali yang kerajin Jumat udah puasa. Ya, yang udang-udangnya hitam apa. Kalau awal puasanya Sabtu, kemungkinan, awas namanya prediksi ulama kan punya pengalaman spiritual beda-beda, Pak. Jangankan ulama, kita nih yang orang awam. Ini semua salat subuh, pasti nuansa nikmat batinnya beda-beda kan? Gak mungkin sama, itu spiritual loh, Allah yang kasih. Ulama juga begitu. Nah biasanya nih ulama mengalami kenikmatan ibadah di 10 Ramadan terakhir, yang terindikasi mendapatkan Lailatul Qadar, itu diceritakan ke muridnya. Imam Ghazali nyeritain ke muridnya, karena muridnya nanya,
Abul Hasan Asy-Syadzili menceritakan ke muridnya karena muridnya nanya. Nah, ada ulama yang mengatakan kalau awal puasanya Sabtu, kemungkinan, ini versinya Bajuri, ya, ulama besar dari Al-Azhar Mesir, kemungkinan ada dan terjadinya malam 21. Kapan? Ya tadi ini, malam ini. Ya, mengapa bengong aja ya? Surupan apa? Ya malam ini, berarti bersyukurlah nih yang masih pada deprok nih, bersyukur. Bersyukurlah, barangkali bener kan begitu. Ya kan, karena tanda-tandanya di malam ganjil, begitu Nabi menyebutnya. Kalau versinya Imam Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kalau awal puasanya ingkanat ya awalu syahri Ramadan yaumas sabat, kalau awal Ramadan jatuh di hari Sabtu, ini rumus doang, di hari Sabtu, kemungkinan besar pengalaman Imam Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili jatuhnya pada malam 23. Masih selamat yang pulang duluan? Masih selamat. Masih ada malam Minggu, masih ada malam 23. Emang begitu Pak Ustadz? Namanya prediksi. Ini prediksinya ulama. Pasti atau tidak, ulama hanya bilang pengalaman saya. Kan begitu. Kalau dari Nabi cuma cari malam-malam ganjil. Selama nyarinya malam ganjil, tidak nyarinya malam 31, ya bener. Yang salah nyarinya malam 31. Kalau 31 jangan Lailatul Qadar, nyarinya rengginang. Udah lebaran soalnya. Gitu. Ya, saya paling malas kalau ngaji terlalu serius, kayak orang tes PNS aja. Bulan puasa bukan makin semangat. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bersyukur karena ada hadiah dari Allah buat umat Nabi. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kenapa ada Lailatul Qadar. Karena umat Nabi ini umurnya pendek-pendek. Umar Nabi Muhammad akhir zaman ini umurnya pendek-pendek. Baina sittin wa sab'in. 60 sampai 70. Kalau yang sekarang, kalau Nabi 63, kalau sekarang masih seger 65, masih seger, ya bonus lah dari Allah. Kalau yang 75 masih kuat lari, ya bonus banget itu. Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya segitu kata Nabi. Baina sittin wa sab'in. Jadi level ibadahnya kalau secara umur kalah. Saya ulangi, level ibadahnya umat Nabi Muhammad kalau dihitung dari umur kalah dengan umat terdahulu karena umurnya panjang-panjang. Tapi jangan khawatir, umat Nabi Muhammad diberikan waktu ijabah. Salah satu waktu yang spesial sehingga kalau dapat maka bisa mengalahkan ibadah-ibadah umat terdahulu. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Kalau dihitung kurang lebih 83 tahun. Umur kita belum tentu sampai. Tapi sekali Bapak dapat malam Lailatul Qadar, sekali, itu sama seperti Bapak ibadah 83 tahun lamanya. Kurang lebih segitu. Ya, inilah kado spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Nabi paling dulu nanti disiapkan oleh Allah surganya. Ayo umat Nabi Muhammad dulu, baru yang lain di belakang ikut ngantri. Kenapa? Karena nabinya spesial, waktunya banyak dikasih waktu mulia, sehingga sangat layak dipersilahkan Allah untuk bisa masuk lebih dulu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai riwayat Rasulullah SAW, kalau aktivitas di 10 Ramadan terakhir, biasanya yang pertama syadda mi'zarah. Itu dalam hadis begitu nyebutnya, bahwa Nabi itu kalau masuk 10 Ramadan terakhir syadda mi'zarahu. Apa ya, kalau bahasa sederhananya, ikat pinggangnya dikencengin, sarungnya agak dikencengin. Maksudnya apa sarung dikencengin? Ngencengin gesper doang? Bukan begitu, bukan. Maksudnya kinayatun ala anna ta'at fihi katsirah ishtaddat. Bahwa biasanya kalau Nabi, kalau masuk 10 Ramadan terakhir, itu ibadahnya, spiritnya lebih tajam, lebih kuat. Itu kinayah saja, ya. Bahwa kalau 10 Ramadan terakhir, Nabi itu menunjukkan kualitas ibadahnya lebih intens, lebih kuat, lebih tajam, lebih banyak. Nah itu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, aktivitas Nabi adalah wa aiqadha ahlahu. Keluarganya dibangunin. Ayo bangun. Ayo ke masjid, bangun.
Ayo bangun, i'tikaf. Banyak sholat. Ya. Menghidupkan 10 Ramadan terakhir. Itu aktivitas Rasulullah. Yang pertama, kualitas ibadahnya ditingkatkan. Yang kedua, anak istri diajak. Jadi nggak soleh sendirian, ngajak keluarga. Ayo yang mau i'tikaf silakan, yang mau i'tikaf ayo gitu. Jangan i'tikaf ngincernya kemana-mana, ke Istiqlal. Masjid dekat rumahnya kosong, jangan. Itu bukan i'tikaf, main. Ngayab, tahu ngayab? Iya. Atau misalnya sahur gratis, begitu doang, nggak punya lauk di rumah. Kalau bapak mau tulus, ya hidupkan masjid di kampungnya itu loh, yang dekat rumah itu. Makanya saya, ya ada positif, ada negatifnya. Kami sedang i'tikaf katanya di Istiqlal, di Masjid Al-Jabbar. Kata saya, ngapain tinggal di Taman Royal ke Bandung i'tikafnya? Lah Al-Barakah kan tinggal jalan kaki, naik sendal kok. Ngapain yang mudah, nyari yang sulit. Ini saja hidupkan, karena kita kena taklif khitab Jumatnya, memakmurkannya ya di sini. Sesekali sih nggak apa-apa, lah tiap hari. Masya Allah, ini yang kadang-kadang ibadahnya benar semangatnya, tapi kaedahnya salah. Jadi kalau pengen bersikap religius, boleh, silakan. Tapi pakai ilmu gitu loh maksudnya. Pakai ilmu. Jangan ngada-ngada, jangan. Ya, bapak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya di sekelilingnya, di kampungnya, bukan di tempat-tempat yang lain, kecuali udah overload di sininya. Bahkan satu mustahik boleh kok menerima berapa kali zakat. Nah begitu. Jadi yang di tempat kita tinggal dulu, baru yang di mana-mana, kira-kira begitu. Ya karena maslahat di mana tempat kita tinggal itu yang harus jadi prioritas ketika kita menunaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti halnya begini. Bapak tinggal di sini, memang tinggal di sini, ya. Kemudian ya hari Jumat kebetulan, karena ini hari Jumat, Bapak jam 7, jam 8 itu pergi keluar. Keluarnya keluar kota ya, dari sini ke Tangsel, dari sini ke Jakarta Barat dan semacamnya. Ternyata Jumatannya di sana. Jumatnya ya kena azan Jumatnya di sana. Pertanyaannya, wajib Jumat. Bapak kan tinggalnya di sini. Ahlul Jum'ahnya di sini. Ahlul Jum'ahnya. Tapi Pak Ustadz boleh nggak Jumat? Boleh. Boleh Jumat. Wajib nggak Jumatan? Nanti dulu. Wajibnya di mana? Nah, ini kalau kita bicara ilmu kan begitu. Jadi boleh, spirit ibadah tuh boleh. Saya senang sekali sama orang senang ibadah tuh. Tapi pakai ilmu, jangan pakai bodoh, jangan. Karena Sayyidina Ali yang disebut dengan khalifah yang paling alim itu, sama kata Sayyidina Ali, musuh besar dalam agama tuh bodoh. Yang merusak agama itu bukan agamanya, tapi pemahaman beragamanya yang merusak. Nah ini maksud saya ya. Jadi yang begini-begini bukan atas dasar fanatik, tidak. Tidak atas dasar, saya selalu menyampaikan apapun tidak atas dasar fanatik, enggak. Ya. Tetap prinsip kita pegang, ajaran kita pegang, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau iman dalam kolbu pegang erat-erat sampai hari kiamat. Tapi kalau persoalan yang sehari-hari yang memang tidak memungkinkan kita untuk terus berpegang pada itu, ya biasa saja. Ya, tidak harus di terus menerus. Makanya kalau ada jargon begini nih, ini jargon begini. Sekali Imam Syafi'i tetap Syafi'i. Ya Allah, kata saya, sekali Imam Malik tetap Imam Malik. Ya nggak bisa. Anda tuh sholat pakai Syafi'i, tapi jual belinya pakai apa akadnya? Jadi Anda tuh tidak totalitas sebetulnya. Maksud saya, kita ini 24 jam aktivitas kita tidak bisa sepenuhnya menggunakan satu jalan. Karena syariat ini luas, namanya syari. Buka kamus bahasa Arab, syariat itu artinya jalan raya. Jalan menuju Allah ini banyak, jangan persempitnya. Kalau bahasa orang gondrong, jangan parku. Parku banget loh. Gitu. Kalau orang dulu ngomongnya, jangan parku, jangan. Ya, gitu. Apalagi persoalan yang sepele-sepele, yang khilafiyah itu biasa saja, yang begitu. Tapi kalau udah keluar dari ilmu, kita harus sentil. Kalau udah keluar dari ilmu, ya. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah alhamdulillah, jadi di 10 Ramadan terakhir ini yang kita perhatikan, pertama i'tikaf kita perhatikan betul. Saya
Saya ini tadi bukan dari rumah, tapi dari Ciledug. Jadi dari 1:30 saya udah di Ciledug karena mimpin Qiyamul Lail, itikaf 10 Ramadan terakhir. Jadi sahur di sana langsung kemari. Ya, tidur juga baru beberapa ini doang kali ini. Habis ini paling telap nih kayaknya saya. Mana siangnya saya khutbah di Gambir, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Ya, ya nggak apa-apalah, rebahan dikit. Yang penting khotibnya jangan tidur, begitu doang. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya sekedar mengingatkan saja. Yang kedua, ada kewajiban selain puasa di bulan suci Ramadan ini. Kalau tarawih wajib nggak? Wajib nggak? Nggak. Semua sepakat, Pak. Di sini berapa rakaat? Berapa? Bagus. Daripada 2? Itu ba'diyah kalau 2, bukan tarawih. Ya. Nah, itu bagus, ya. Karena saya awal Ramadan full itu beberapa kali ngisi di Bandara Soekarno-Hatta. Pak Ustadz, katanya sekalian ngimamin tuh, kata saya udah ngimamin juga, kultum juga, aus, saya bilang. Seret, saya bilang begitu. Ya, makanya saya bilang kalau bisa mah Pak, yang imam lain dah, saya kultum aja begitu. Tapi karena di sana tarawihnya 11, ya saya mau gitu. Tapi kalau 20 bengek gitu. Karena 20 juga, kultum juga, witir saya juga lagi begitu. Ya. Nah, itu. Jadi sama di sana juga 8 dan saya ini orangnya fleksibel aja, Pak. Fleksibel ya. Jadi yang praktek 8 betul, yang 20 betul, yang 36 juga betul. Mau terapin 36 di sini? Insya Allah bubar masjid. Dulu di Madinah, penduduk Madinah, ahlul Madinah, zaman Imam Malik 36 rakaat. Ya, gitu. Yang 8 betul Ustaz? Betul. Yang 20 betul. Itu adatnya atau ibadahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena di Mekah saja Madinah yang secara praktek Hambali, Mekah Madinah Hijaz itu secara praktek Hambali, Pak. Meskipun sebagian ngaku saya nggak ngikut mazhab, gengsi aja ngakuin. Secara praktek tuh Hambali itu. Saya tanya Mekah Madinah 20 bukan? Tarawihnya? Lihat deh di YouTube 20 bukan? 20. Jadi yang 8 Made in Indonesia. Tapi bener nggak? Bener, daripada nggak sama sekali, ya kan? Begitu. Yang salah yang kagak terawih, nah itu sepakat kita, yang begitu aja sama ya. Lagi saya bingung, bertahun-tahun ngomongin begitu, berantem ribut masalah sunnah, kan geblek. Saya bilang geblek aja, bodoh amat. Ya, no, urusin yang belum bisa puasa, urusin yang belum mau terawih, urusin, ya kan? Begitu. Saya ini dulu waktu pulang mondok, Pak, keras betul. Saya mudah menyalahkan yang ini praktik, ini salah begitu. Teman-teman Muhammadiyah, karena saya juga sering ngisi di Muhammadiyah, ya itu biasanya 4-4-3 kayak skema bola. Betul nggak? Jadi 4 rakaat 1 salam. Bukan 2 salam, bukan 4 rakaat bablas, nggak ada tasyahud, nggak ada. Jadi 4-4-3 persis kayak bola formasi. Gitu. Ya, 4 witirnya 3 wasol ya. Jadi disambung. Nah, kalau di pesantren ini saya sebutin aja nih, kenapa sebagian orang NU keras. Kalau tradisi di pesantren ada kitab yang sangat dipegang erat oleh santri, namanya kitab Fathul Mu'in. Ini kitab yang jadi pegangan betul di pesantren, fikih mazhab Syafi'i. Itu dalam kitab itu disebutkan siapa saja yang salat tarawih 4 rakaat, 1 salam, bukan 2-2, itu dianggap tidak sah. Nah, saya berpikir nih, kasihan teman-teman Muhammadiyah itu nggak sah mulu salatnya begitu. Ternyata seiring berjalannya waktu, karena ngaji, inilah pentingnya ngaji, jangan setahun 2 tahun, bahaya. Inilah pentingnya ngaji, jangan sebentar langsung jadi ustadz, bahaya. Ya, bahaya. Jangan pesantren kilat pulang khotib terus selesai langsung khotib Jumat, jangan, bahaya. Ya, seiring berjalannya waktu, dari berapa banyak literasi kitab fikih, ternyata ada kitab 2 jilid namanya Umdatul Mufti wal Mustafti. Ya, ini kitab dikarang oleh ulama besar dari Yaman, ulama besar, mazhabnya Syafi'i. Di situ disebutkan jika witir saja boleh diwasal, witirnya disambung nggak Pak Haji? 3 rakaat, mantep. Saya lebih senang begitu malah daripada, walaupun saya tradisi di pesantren 2-1, tapi saya lebih senang disambung. Ya, saya lebih senang disambung. Kenapa?
asal witir ganjil, betul nggak? Karena kalau sudah salam namanya keluar sholat, kan begitu? Maka triknya rakaat pertama terakhir yang 1 rakaat itu kalau biasa di pesantren disebutnya saya niat sholat 1 rakaat bagian witir, begitu nyebutnya. Bagian sholat witir itu triknya supaya nyambung masih, begitu. Nah, di kitab itu disebutkan kalau Imam Nawawi membolehkan menyambung witir, fakaifa bitarawih, kenapa nggak boleh tarawih? Saya ulangi, kalau witir saja boleh disambung, kalau rawatib qobliyah ba'diyah saja boleh disambung 4 rakaat, qobliyah zuhur boleh disambung 4 rakaat, 1 salam. Ba'diyah juga boleh. Wa kaifa bitarawih, kenapa tarawih tidak? Karena statusnya sama, sunnah muakkadah. Ada prakteknya, ada yang mempraktekkan ulama. Sejak itu saya tidak berani menyalahkan. Nah, itu maksud saya. Semakin luas bacaan kita, semakin sedikit menyalahkan orang lain. Itu poin penting orang menuntut ilmu. Berarti kalau saat ini banyak orang nyalahin orang, berarti baru nyantren kilat. Itu jawabannya. Paham ya? Udah, itu kaidahnya penuntut ilmu begitu. Kullama ittasa'a fikruhu wa nazruhu qalla inkaruhu 'alan nas. Semakin banyak luas gagasannya, semakin sedikit potensi menyalahkan orang lain. Begitulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak Nabi menjawab praktek sahabat yang berbeda, tapi jawaban Rasulullah, Anda benar, Anda benar. Ustadz kalau bijak begitu, Pak. Ya, Anda benar, Anda benar. Lihat peristiwa Bani Quraidah. Ya Rasulullah, saya sholatnya di tengah jalan karena udah masuk waktu asar. Ya Rasulullah, saya sholatnya di Bani Quraidah, tapi udah lewat asar, jadi kodo. Yang benar yang mana? Anda benar, Anda benar. Gitu, tuh bijaknya tuh. Makanya jadi ustadz tukang nyalain orang, masuk neraka duluan. Bodoh, gue takut-takutin dah, bodoh. Itu. Ya, bukan kata saya, bukan. Itu kata Imam Ghazali ya. Nah ini, jadi kewajiban yang kedua, nih jangan sampai lupa nih. Tadi saya udah ngeliat di depan tuh ada tulisan tuh, panitia zakat. Jangan sampai lupa, Pak. Kita ini soleh harus pakai 2 perspektif. Yang pertama, soleh vertikal, kita dengan Allah. Yang kedua, soleh horizontal, kita dengan manusia. Itu yang Allah lihat ukuran takwa begitu. Jangan Anda soleh sendirian, mengabaikan harmonisasi sosial. Jangan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saking nih orang pahamnya ibadah, bahwa sholat fardu itu tidak sah kalau tidak berdiri. Selama mampu berdiri. Ini kaidah umumnya nih. Di mana saja Bapak sanggup berdiri, tapi Bapak sholat fardunya duduk, tidak sah. Nah sekarang, nih saking orang berpegang teguh dengan kaidah ini, dia sholat di akses jalan kereta. Jeglar sejadah. Padahal itu kan orang pada warawiri, iya kan? Jeglar, saking solehnya nih orang. Soleh tapi geblek. Anda soleh sendiri. Ini akses jalan orang. Enggak begitu beragama, enggak begitu Pak. Enggak seperti itu, tidak. Jadi soleh itu harus pakai 2 pijakan. Nah terus bagaimana Ustaz? Nanti saya meninggalkan. Anda ini dalam kondisi rohilah. Kondisi sholatnya berbeda. Tidak seperti orang sholat normal. Ini Cipondo atau di Tangerang juga sekarang masih sedang melaksanakan bimbingan manasik haji. Ya, jadi sekota Tangerang di tingkat kecamatan. Kebetulan saya panitia juga di Cipondo. Itu nanti ada praktek bagaimana tata cara sholat di pesawat dan semacamnya. Saya nggak tahu, yang jelas KBIHU selalu bilang kalau Anda tidak menemukan debu, nih ya, kalau Anda tidak menemukan debu, ya udah anggap aja ada. Tuh saya pikirin matang-matang Pak. Anggap aja ada bagaimana ya? Nih Bapak nggak ada air nih, anggap aja ada air. Bagaimana itu? Tuh begitu tuh, ya. Saya bilang pesawat mana yang bangkunya ada debu, nggak bakal saya beli tiketnya. Gue udah bayar mahal-mahal, masa iniannya bangkunya ada debunya bagaimana? Ngebul. Nah begitu. Ya, cuman ya begini, kalau saya selalu sampaikan begini, para jamaah haji musafir, Anda sholat saja ihtiraman lil waktu, menghormati waktu. Sholat wajib silakan, jama takdim boleh, jama
takhir boleh, diqasar silakan. Tapi nanti setiba Anda di tanah suci, Anda ganti salatnya. Iya, Anda ganti salatnya. Salatnya gantinya qasar apa jama'? Kalau Anda meninggalkannya niat qasar dan jama', Anda gantinya begitu. Ya, begitu. Kenapa? Ihtiyat, menjaga hati-hati, karena ya kita ini salat fardu, bukan salat sunnah. Nabi cuman praktekkan salat yang sah dalam keadaan berkendara dan duduk meskipun kaki sehat, cuma salat sunnah. Saya ulangi, dalam hadis Nabi cuman mencontohkan salat yang sah duduk dan dalam berkendara, cuma praktek salat sunnah, tidak salat fardu. Kalau dalam keadaan musafir salat fardu, Nabi pasti berhenti karena dulu nggak ada pesawat, adanya onta. Kalau pesawat Bapak berhenti, mati Pak, jatuh. Bapak mau loncat dulu atau apalah. Ada orang yang maksain Pak, jamaah saya waktu saya bawa umroh, maksain. Pak Ustadz, saya mau sholat di musola, kan ada di pesawat kan? Iya. Pas dia mau sholat subuh baru rakaat kedua Pak, jungkir balik. Karena lagi turbulensi, mau jungkir balik Pak, berdebak. Ya Allah, ada yang mudah cari yang sulit. Nah inilah makanya pentingnya ilmu tuh begitu Pak. Ilmu memudahkan hidup. Kalau kata Kiai Jainuddin MZ, ya begitu, dengan ilmu hidup mudah. Zaman dulu orang ngaji teriak-teriak, sekarang tinggal pakai ini, kan ilmu ini. Jadi mudah. Nah, ada kewajiban kita di 10 Ramadan terakhir. Saya wajib ingatkan, kenapa? Karena begini, udah tahu belum batas zakat fitrah menunaikannya kapan? Batas akhir? Oh, enggak. Sampai? Terakhirnya. Pokoknya setelah itu udah nggak boleh lagi. Kapan? Maghrib Syawal pertama. Ini Syawal pertama nih. Syawal pertama, maghribnya udah nggak boleh itu. Masih boleh tapi makruh. Makruh. Saya ulangi ya. Masih boleh tapi makruh. Yang disebutin dalam riwayat sampai khotib naik mimbar itu bukan berarti tidak, makanya itu butuh penjelasan ulama tuh begitu. Ya, di dalam literasi dijelaskan oleh para ulama sebetulnya masih boleh. Cuma nih ya, yaitu rombongan terakhir. Sah zakatnya tapi karohah, makruh. Yang tidak dianggap zakat kalau sudah azan maghrib lebaran pertama, udah nggak dianggapnya sedekah. Awas Pak. Makanya panitia kalau sudah masuk sepertengah Ramadan pertama, malam 15-16 itu harusnya udah boleh nggak dari awal Ramadan zakat fitrah? Boleh. Jadi sejak masuk Ramadan sudah boleh. Cuma ditekankan betul ketika sudah masuk 10 Ramadan, takutnya lupa doang, takut lupa. Kenapa begitu? Ada riwayat begini dalam hadis, siapa saja yang berpuasa sedangkan belum menunaikan zakat fitrah, maka mu'allaq bainas sama'i wal ar wala yurfa illa bi zakatil fitri, bahwa puasanya tidak akan diangkat Allah pahalanya sebelum dia menunaikan zakat fitrah. Ya. Wataknya manusia Pak, pasti cinta harta, itu pasti. Wataknya manusia pasti cinta harta. Jadi kalau sudah dapat harta, itu pasti pengen digenggam Pak. Itu wataknya manusia begitu. Diciptakan Allah, manusia itu mahbubul mal. Senang dengan harta, senang dengan apa saja yang dia peroleh. Itu wataknya normalnya manusia. Tapi ada perintah Allah namanya sedekah. Ada perintah Allah namanya zakat yang wajib. Gitu kan? Nah, orang diwajibkan menunaikan zakat, disunahkan menunaikan sodakoh dan semacamnya. Fungsinya kecintaannya kepada apa yang dia peroleh di alam dunia itu lebih kecil daripada kecintaannya kepada Allah. Karena banyak orang kecintaannya kepada Allah dihijab karena sebab materi. Begini di surat Al-Imran begini bunyinya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah kecuali dia mampu menafkahkan harta yang paling dia cinta. Jadi skema sedekah terbaik bukan nilai yang banyak, tapi apa yang diberi itu yang paling kita cinta. Ada di sini begitu. Contoh, bapak nih lagi demen-demennya mobil apa?
apa Pajero apa apalah gitu. Lagi demen-demennya, udah nabung udah. Nah, kebeli seminggu dia sedekahin. Berani? Nggak bakal lah. Goroh aja. Bisa dicekek bininya bisa. Bakal. Nah, maksudnya begitu tuh. Maksudnya begitu tuh. Jadi sedekah terbaik itu adalah sedekah yang paling dicintai di hatinya itu barangnya apa? Nah, maka kata Allah, orang akan mendapatkan kebaikan tertinggi ketika dia mau menginfakkan barang yang paling dia cintai di alam dunia ini. Begitu. Kenapa begitu? Karena itu simbol orang cinta dunia. Itu simbol orang cinta. Kalau orang sudah cinta dunia, jangan pernah berharap hatinya masuk cahaya Allah. Jangan pernah berharap. Karena ada dua biang kerok yang membuat hati manusia dihijab. Pertama, dunia. Kedua, apa? Hawa nafsu. Itu tuh. Pertama dunia, kedua hawa. Kalau ini dua sudah jadi teman sejawat, jangan pernah berharap mendapatkan cahaya dari Allah dan hidayah. Sulit, kecuali memang Allah udah ketuk hatinya. Nah, ini penting. Jadi simbolnya kenapa diwajibkan zakat, apalagi momennya kalau Ramadan ini zakat fitrah, itu simbol bahwa orang yang berpuasa itu sebetulnya menunjukkan pribadi yang sederhana. Dari Allah kembali kepada Allah. Bayangkan Pak, orang yang kaya miskin semua harus lapar di bulan ini. Betul nggak? Di bulan Ramadan yang kaya miskin, mobilnya banyak, semua harus lapar di bulan ini. Kenapa? Karena iman kepada Allah. Statusnya sama di hadapan Allah. Kenapa? Karena puasa itu mengajarkan pribadi kita mengenal esensi hidup kita ini siapa. Kita ini secara pribadi siapa? Lihat di Quran, wa khuliqal insanu dhaif. Manusia itu diciptakan wataknya lemah. Lemah itu kita udah tahu dari puasa kita lemah, butuh makan, butuh minum, butuh biologis, butuh yang lain-lain. Nah, butuh itu namanya lemah. Makanya sidqul iftikor, menekankan sifat butuh dalam diri kita kepada Allah, itulah mutlaknya iman kepada Allah. Ya, jadi puncaknya iman adalah merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya simbol berdoa, orang yang nggak pernah mau berdoa itu dianggap takabur, sombong. Kenapa? Karena mengenyampingkan sifat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sebagai sebagai epilog juga, pengantar terakhir, ya, karena ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam zakat, sholat, sedekah kita. Yang pertama al-israr. Israr itu artinya tidak terang-terangan. Makanya saya nggak pernah setuju, kadang-kadang khotib Idul Fitri dan Idul Adha itu jadi kambing hitam, Pak. Jadi kambing hitamnya, khotib lama banget lu, begitu. Padahal bukan saya yang lama, yang ngumumin yang lama. Masa zakat fitrah diumumin satu-satu, yang zakat fitrah fulan bin fulan, ngapain? Jadi yang pertama, yang penting diperhatikan, pertama, adabnya zakat, sedekah atau yang lain-lain, pertama, sembunyikan. Pak Ustadz, saya ketahuan ini Pak sama panitia. Kalau panitia mah nggak apa-apa, panitia mah. Yang penting Bapak jangan mesen ke Pak Haji Haidir, sebutin ya, itu jangan. Yang begitu. Karena saya nanti yang khotib, saya kan bagaimana? Kelamaan. Padahal khotibnya cuma 15 menit. Idealnya ibadah sembunyikan, Pak. Idealnya ibadah, latihan supaya Bapak ikhlas. Latihan dari sekarang, ya. Mau sholat Bapak, mau sedekah Bapak, mau apapun itu, ya. Gitu. Nah, yang kedua, antahdzira minal manni. Jangan nih, ini ketika kita mau zakat kayak mau sholat, ya, terutama zakat. Antahdzira minal, hati-hati, dalam hati ngomong begini nih. Kayaknya saya doang zakat fitrahnya bagus. Gue mah pakai beras mahal, cuma raskin, begitu tuh. Jadi kayaknya saya doang sholat khusyuk. Jadi dalam hati ngomong begitu. Harus hati-hati. Jangan sekali-kali dalam ibadah apapun terbesit begitu. Kalau Bapak udah terlanjur terbesit, buru-buru istighfar. Buru-buru istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang disebut dengan al-mannu fil ibadah, antara nafsak muhsinan ilal fakir. Anda ini merasa lebih baik dari orang yang menerima zakat. Awas, tidak ada stratifikasi sosial. Zakat itu bukan menunjukkan stratifikasi sosial, yang miskin, fakir, bukan. Ya, jadi zakat itu menunjukkan bahwa kita dengan sesama
itu dianjurkan ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan merasa saya yang muzaki itu lebih baik dari mustahik. Jangan. Nanti supaya kita dianggap cakep. Awas, hati-hati, nanti sia-sia ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, lagi juga bukan air disediaannya malah kembang lagi nih. Aus banget. Nah itu itu penbar saya buka tuh itu. Nah itu. Ya, yang ketiga, antukhrijahu min atyabi amwalik wa ajwadiha. Keluarkan harta terbaikmu. Kalau Bapak zakat fitrahnya pakai beras ya. Keluarkanlah yang terbaik, bukan malah yang murah. Itu kembali ke yang tadi ya, bahwa harta yang paling dicintai, itulah dicintai kita maksudnya. Itulah yang terbaik kita sedekahkan. Itulah yang terbaik kita keluarkan. Nah, itu adab-adabnya ya. Jadi jangan keluarkan yang ya udah. Cuman kan umumnya kita emang begitu. Pasti yang masukin kotak amal yang tersisa kembalian, begitu kan? Adanya goceng 2.000 ya itu yang dimasukin. Ya jarang-jarang sih Pak, saya ngelihat cepean 2 masuk kotak amal Jumat gitu, cepean 2. Ada mungkin, cuma jarang. Sekalinya ada minta kembalian, pulangnya minta kembalian. Salah masukin Pak Haji, kembalian dong. Beda atau apalah. Kayak di sini mah nggak ada sih kayaknya ya, Pak Haji ya. Ada apa ditutupin begini? Biasanya kalau Pak Haji nih kalau begini 2.000. Gitu. Ini kalau digini ini kotak amal 2.000 biasanya. Gitu. Gitu. Saya khotib di depan kotak amal, memang pertama jalan kan barisan depan ya Allah. Yang keempat ya, antu tiya biwajhi tolikin mustabshirin. Ketika Bapak mengeluarkan zakat sedekah, pakailah wajah muka yang gembira. Ini mah enggak ngasih orang miskin, ngasih apa, ngasih pengemis tuh ngamen mulu lu, gua lagi ngopi begitu. Jadi dia sedekah sambil ngomel begitu loh. Jangan, itu namanya sedekah sambil ngedumel, jangan. Ya, sama ada orang sedekah sambil ngatain orang, tuh hidup lu Jakarta masih muda, minta-minta mulu, tapi jangan sih. Tapi sambil nyonyol mulutnya, awas jangan. Ketika kita sedekah ibadah apapun, tampilkanlah yang terbaik, wajah kita senang. Jadi kita tampilkan bahwa kita ini senang betul terhadap apa yang kita keluarkan. Jangan ada beban. Yang terakhir, anta takhayyara li shadaqatika mahallan tazku bihi shadaqah wa huwa al-muttaqil alim. Bahwa pilihlah dalam sedekah kita, dalam apapun, yaitu nilai ibadah yang terbaik. Jadi ketika kita sedekah atau zakat apapun lah, kan sebetulnya di Quran bilangnya bukan zakat tapi sedekah. Ya, sebutnya jadi sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau zakat disebutinnya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi kalau jelasin mustahik itu nyebutnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi nyebutinnya sedekah. Nah, jadikanlah ibadah kita dengan zakat sedekah apapun itu menjadi momen, menjadi tempat, menjadi sesuatu yang paling spesial buat kita. Supaya apa? Niatnya supaya jadi kebiasaan. Orang tuh Pak, kalau sudah terbiasa ibadah, terbiasa ajwad itu dermawan, terbiasa sakho, suka memberi, itu nanti jadi suluk. Nanti jadi tirakat atau jalan khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak pernah menyalahkan orang yang tidak rajin puasa sunnah. Saya nggak pernah menyalahkan orang yang tidak rajin sholat duha. Saya tidak pernah menyalahkan orang yang kurang rajin tahajud. Kenapa? Saya masih berbaik sangka. Karena ibadah ini banyak, kesunahan juga banyak, mungkin dia istiqomah di ibadah yang lain. Begitu kan? Jadi ada orang yang istiqomahnya di sedekah ada. Ada orang yang istiqomahnya di tahajud ada. Ada orang yang istiqomahnya di witir ada. Ada orang yang istiqomahnya di puasa Senin, Kemis. Ada orang yang istiqomahnya ya nyenengin orang lain, senyum aja. Kan sedekah paling jontrot, paling bawah kan senyum doang kan. Ini kan lagi pembangunan nih. Kalau nggak gablek duit, ya senyum aja depan Pak Haji Haidir. Insya Allah digaplok. Gaplok lu. Emang lu senyum doang kebangun masjid nih? Begitu paling. Nah itu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini PR kita ingetin betul di 10 Ramadan terakhir ini. Yang pertama, mari kita spiritnya tingkatkan dengan i'tikaf. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di hari 21 ini dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, zakat kita tunaikan yang terbaik, niatnya yang tulus, ikhlas karena Allah.
Mudah-mudahan dengan asbab zakat kita, puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab.